الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Masalah takdir yang buruk bukan masalah selama takdir itu di bawah kaki kita, Pak. Tapi takdir itu menjadi berat kalau takdir itu di atas pundak kita. Dan itu yang sering menjadikan kita kepayahan. Makanya akhirnya kita tentunya harus paham. Gimana kalaupun akhirnya pada perjalanan kehidupan kita yang kita tidak tahu, tiba-tiba mempertemukan kita dengan takdir-takdir yang berat. Bagaimana mengubah takdir yang pahit yang ada di pundak kita, yang membebani kita, bisa menjadi sebuah takdir yang ada di bawah kaki kita. Dan kita tetap tenang melangkah pada kehidupan karena kita mendapatkan takdir buruk itu, kita diberikan kekuatan lebih besar daripada takdir buruk yang datang. Nah, ini yang menjadi ilmu yang kita harus mengetahuinya. Makanya para ulama setidaknya menerangkan kepada kita, kalaupun akhirnya setelah kita berdoa dengan surat Al-Baqarah 286, kita berdoa dengan doa yang tadi diajarkan Nabi dalam surat Al-Baqarah dalam riwayat Bukhari Muslim, kalaupun akhirnya hidup mempertemukan kita dengan takdir yang pahit, setidaknya ada beberapa hal yang harus kita berikan. Yang pertama itu apa? Kalau akhirnya kehidupan ini mempertemukan kita dengan takdir yang pahit. Yang pertama, kita harus senantiasa memiliki perspektif bahwasanya banyak perkara yang tidak kita sukai tetapi berujung kepada banyak kebaikan pada kehidupan kita. Layaknya jamu. Jamu itu pahit tapi berujung pada kebaikan hidup kita. Kita juga memiliki perspektif untuk mengalahkan bisikan setan yang hadir pada hati kita. Kalau takdir buruk itu datang dan pahit itu datang, kita harus memiliki sebuah masyair, sebuah perasaan. Perasaan kita itu adalah berapa banyak makanan sehat yang terkadang tidak nyaman untuk kita kunyah, tapi ujung dari makanan sehat itu untuk kebaikan kita. Karena kita mendapati apa yang Allah firmankan di dalam surat An-Nisa 19. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihinna khairan katsira. Kalaupun kamu mendapatkan sesuatu yang kamu benci, maka bisa jadi apa yang kamu benci di dalamnya ada banyak kebaikan yang tidak terduga dan tidak terfikirkan olehmu. Maka perspektif dan masyair bahwasanya setiap seseorang ketika menghadapi takdir yang pahit, dia memiliki sebuah pandangan yang jauh. Bahwasanya apa yang saya benci belum tentu buruk untuk saya. Karena banyak perkara yang kita benci ternyata baik untuk kita. Maka itu yang harus ditanamkan. Karena itu merupakan perisai dari bisikan setan yang biasanya menjadi penumpang gelap di balik setiap musibah yang terjadi. Ini ada sebuah kisah, Pak. Mungkin saya sudah sampaikan. Kisah dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu pernah mendapatkan cobaan keluarga melalui istrinya. Istrinya itu ngeselin, mengecewakan Ibnu Umar. Ibnu Umar padahal seorang yang solih, Pak. Putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terlibat cekcok beliau dengan istrinya. Lalu Ibnu Umar merasa bahwasanya beliau ketika di rumah malah bertambah panas suasana. Pergilah Ibnu Umar meninggalkan rumahnya. Perginya menuju ke masjid. Masya Allah ya, dulu para ulama itu, Pak, kalau mendapati masalah pada keluarga, konflik, perginya ke masjid, Pak. Masya Allah. Makanya Bapak dan saya kalau ada masalah keluarga pergi ke masjid. Makanya kayak Pak Ujang kan, sering di masjid. Ya, kan? Karena sudah ini. Maka beliau pergi ke masjid. Ketika beliau pergi ke masjid, beliau sempat mau berpikir, saya akan jatuhkan talak satu untuk istri saya. Baru saja akan menjatuhkan talak, bersiap-siap untuk pulang, tiba-tiba Ibnu Umar radhiyallahu anhu mendengar ada seseorang yang sedang membaca mushaf Al-Quran di salah satu pojok Masjid Nabawi. Dan beliau membaca surat An-Nisa, ayat pertama terus berlanjut sampai melewati ayat yang ke-19. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi. Fa'in apa? Kalaulah kamu membenci sesuatu dari istrimu, wa yaj'alallahu fihinna khairan katsira, maka kamu
akan mendapati, apa yang kamu benci dari istrimu ada kebaikan. Ibnu Umar ketika mendengar seseorang membaca ayat ini, maka Ibnu Umar langsung seakan-akan beliau berkata, seakan-akan ayat ini baru saya dapatkan. Padahal saya sudah hafal Al-Quran begitu lama. Lalu akhirnya beliau mengomentari dan merespon ayat itu. Iya, saya akan menunggu kebaikan apa yang Allah kirimkan dari istri saya. Maaf ya Pak, kalau kita membaca Al-Quran, iqra'ul Quran ka'annaka unzila alaika. Kalau membaca Al-Quran itu seakan-akan Quran itu turun untuk kita. Maka setelah itu Ibnu Umar keluar dari rumahnya, lalu bersabar kepada istrinya. Perjalanan beliau bersabar untuk istrinya dan istrinya bersabar untuk Ibnu Umar. Akhirnya membuahkan buah yang manis. Putranya menjadi ulama. Dan salah satu di antara barokahnya seorang Ibnu Umar ketika anaknya menjadi ulama disebabkan karena kesabaran Ibnu Umar dan istrinya bersama Ibnu Umar untuk melewati kehidupan mereka dan kesabaran berumah tangga sampai membuahkan seorang anak yang bernama Salim dan itu menjadi ulama di antara kalangan para tabi'in. Ini perspektif, Pak. Makanya akhirnya kita memahami betul. Yang pertama, kalaupun kita tiba-tiba, naudzubillahi min dzalik, dipertemukan dan dijodohkan dengan takdir yang pahit dan kita tidak pernah tahu itu kapan. Kadang-kadang ada seseorang baru naik motor, kelihatannya tenang naik motornya, tiba-tiba secara mendadak muncul anak kecil yang dia membanting motornya dan akhirnya dia jatuh. Kita tidak pernah tahu kapan tiba-tiba ujian itu datang dan takdir pahit itu mempertemukan kita. Tapi yang pertama, kalaupun itu datang, kata para ulama, pergunakanlah perspektif bahwasanya selalu ada kebaikan di balik setiap takdir ketika kita menunggu waktu yang telah Allah berikan di dalam ujian yang Allah kirimkan. Makanya terbiasa mengatakan fihi khair, Pak. Kalau tiba-tiba kita dipertemukan pada sesuatu yang tidak kita suka. Fihi khair itu artinya apa? Semuanya itu pasti ada baiknya. Semuanya itu pasti ada baiknya. Ada sebuah kisah nyata yang terjadi dulu. Ada satu kerajaan, ada seorang raja. Raja ini pagi-pagi mengupas buah. Karena saking semangatnya mengupas buah, maka terkena jempolnya. Jempolnya itu luka, Pak, dan hampir putus. Saking begitu kencangnya dia mengupas. Ketika diobati oleh tabib kerajaan, hadir Perdana Menterinya dan berkata kepada sang raja, fihi khair. Tidak apa-apa, insya Allah di dalamnya ada kebaikan. Sang raja lagi kesakitan, diobati tabib, datang Perdana Menteri, komennya itu insya Allah itu ada kebaikannya. Emosi sang raja. Sang raja berkata, lu apa kebaikannya? Oh, jempol saya mau putus kok kamu ngomong ada kebaikannya. Sang raja murka. Akhirnya sang raja memecat Perdana Menteri. Udah saya pecat kamu, saya penjarakan kamu. Kok bisa begitu? Ya namanya sang raja. Dipenjarakan Perdana Menterinya. Maka setelah beberapa hari, sang raja membaik lukanya. Tapi memang masih dibalut dengan kain. Sang raja memutuskan untuk berburu. Maka ditemani hanya beberapa gelintir dari tentaranya dan pegawainya. Berburu yang biasanya sama Perdana Menteri. Tapi karena Perdana Menteri dijebloskan ke penjara, dia berburu bersama dengan beberapa gelintir tentaranya. Qadarullah ketika berburu agak jauh, Pak. Ditangkap sama suku primitif yang tidak beliau sadari dan tidak beliau ketahui. Dan suku primitif ini masih menganut paham memberikan tumbal kepada dewa yang mereka sembah. Dibunuh semua tentaranya, yang disisakan sang raja. Kenapa yang disisakan sang raja? Nampak glamor dari pakaiannya, bentuk tubuhnya, posturnya ini paling sehat. Dan ini insya Allah yang paling berkualitas untuk dijadikan tumbal. Tentara-tentaranya dibunuh. Ketika sedang diarak, insyaallah sudah berlindung dari takdir buruk, masih aja Pak ini. Ini salah satu di antara tujuan.
Maka setelah akhirnya sang raja dibawa ke alun-alun kaum primitif ini dan akan dijadikan tumbal untuk Tuhan yang mereka sembah, maka datanglah dukun, orang yang paling terhormat pada suku itu. Maka dicek ya, tumbal yang akan dipersembahkan. Jazakallahu khair Pak RW. Antum ini Pak RW atau takmir masjid sih? Dua-duanya. Maka akhirnya ketika diperiksa sama sang dukun sebagai pemilik otoritas tertinggi di suku primitif ini, dilihat satu dari ujung rambut sampai ujung jempolnya. Lalu sang dukun protes, di mana kalian mendapatkan tumbal ini? Oh, kami dapatkan di sana. Ini tidak bisa dijadikan tumbal untuk Tuhan dewa yang kita sembah, karena ada luka dan cacat pada jempol tangannya. Tidak bisa kita jadikan cacat ini untuk dijadikan tumbal. Udah, ganti, cari yang lain yang lebih layak dijadikan tumbal. Ini tidak cocok karena ada cacatnya di tangan. Akhirnya dilepas Pak sang raja itu. Ketika sang raja dilepas, Masya Allah, senangnya luar biasa, dan dia akhirnya menanggapi, oh betul ya, ternyata ada kebaikan pada jempol saya ketika terluka. Lari dia ke kerajaannya, dan tidak ada yang dilakukan kecuali pertama kali membebaskan Perdana Menteri dari penjaranya. Dan sang raja berkata, betul, fihi khair, ternyata jempol saya yang terluka ini, tidak apa-apa ini aja, tidak apa-apa ini aja Pak Irwan. Ternyata jempol saya yang mau putus ini ada kebaikannya. Kamu memang betul. Saya minta maaf murka kepadamu dan memenjarakan dirimu. Perdana Menterinya tetap tersenyum aja Pak. Lalu Perdana Menterinya berkata, fihi khair, saya tidak apa-apa di penjara, di dalamnya juga ada kebaikan. Masya Allah, ini cirinya orang ridho itu selalu ngomong apapun itu baik yang datang dari Allah. Lah sang raja itu kan akhirnya bingung. Loh, kalau saya putus jempol saya ada kebaikannya dan saya tahu kebaikannya hari ini. Lalu kalau aku penjarakan kamu, apa kebaikannya? Sang Perdana Menteri berkata, loh, kalau kamu tidak memenjarakan saya, kamu ngajak saya berburu. Dan kalau kamu tidak jadi dijadikan tumbal, gara-gara jempolmu yang hampir putus, maka pilihannya jatuh ke saya. Dan saya yang akan dijadikan tumbal untuk menggantikan posisimu. Maka sang raja tersadar. Di situ kita mendapati, Pak, kisah ini ada dalam kitab. Membahas kepada kita, orang mukmin itu simpel. Fihi khair dalam segala sesuatu. Makanya kita membacakan, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. 3 kali, Pak. Pagi 3 kali. Ya, kita belum sempat dikir pagi ini, dikir 3 kali pagi, nanti sore 3 kali. Apa sih maksud dari raditu billahi robba? Mendidik kita, Pak, bahwasanya kehidupan itu berjalan atas kehendak dan ketetapan Allah. Dan tidak ada ketetapan Allah kecuali membawa kebaikan. Walaupun pada saat beberapa episode takdir, kadang takdir itu pahit itu datang, Pak. Dan itu yang kita harus paham. Makanya kalau tiba-tiba Bapak pergi, tiba-tiba mendapatkan sesuatu, fihi khair. Kalau kita tiba-tiba sudah hati-hati banget, berhenti pas lampu merah, sudah berhenti di lampu merah, tiba-tiba ditabrak dari belakang, jeder, padahal kita berhenti sudah 5 menit sebelumnya. Ada mobil tidak hati-hati dari belakang, nabrak mobil kita. Mungkin kita harus terbiasa untuk mengatakan, fihi khair. Istri kita tiba-tiba cerewet, ngomong semuanya, Pak. Sudah, Pak. Fihi khair insya Allah. Karena kalau istri kita tidak cerewet, lah anak kita belajar ngomong dari siapa? Mau bapaknya sering di luar rumah? Fihi khair. Semuanya selalu pasti ada kebaikan.